Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kali ini kita akan mencoba belajar untuk persiapan latihan OSN IPS ya, yang ke-8. Bagi teman-teman yang ketinggalan latihan 1 sampai dengan ke-7, silakan buka playlist dari channel ini ya. Soal nomor 1. Apa tujuan utama dari perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? A. Mendemonstrasikan kekuatan militer Indonesia kepada Belanda. B. Mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional atas kedaulatan Indonesia. C. Menyulut konflik bersenjata dengan pihak sekutu. D. Menjalankan strategi perang terbuka secara masif. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional atas kedaulatan Indonesia. Perjuangan diplomasi itu menjadi strategi penting karena memungkinkan Indonesia memperoleh dukungan dan pengakuan internasional atas kemerdekaannya tanpa harus terus-menerus mengandalkan kekuatan militer ya teman-teman. Lewat jalur diplomatik ini, Indonesia bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh legitimasi atau kepercayaan kepada negara yang merdeka di mata dunia. Soal nomor 2. Mengapa serangan umum 1 Maret 1949 memiliki makna strategis bagi perjuangan Indonesia? A. Menunjukkan bahwa TNI masih eksis dan mampu menyerang. B. Menjadi akhir dari agresi militer Belanda 2. C. Menghasilkan pengakuan de jure dari Belanda. D. Memicu pembentukan Republik Maluku Selatan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A. Menunjukkan bahwa TNI masih eksis dan mampu menyerang. Serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan serangan yang dilakukan ketika Yogyakarta telah diduduki Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia ditangkap ya teman-teman. Serangan tersebut membuktikan bahwa rakyat dan tentara Indonesia itu tidak menyerah, serta memberikan semangat baru dan tekanan politik internasional terhadap Belanda ya teman-teman. Soal nomor 3. Mengapa tindakan pembakaran kota oleh rakyat dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang dipimpin Muhammad Toha pada 24 Maret 1946 dianggap sebagai bentuk strategi bumi hangus yang efektif dalam perjuangan kemerdekaan? A. Karena tindakan tersebut menunjukkan keberanian rakyat menghadapi penjajah secara terbuka. B. Karena pembakaran kota berhasil mencegah sekutu memanfaatkan sumber daya penting di Bandung. C. Karena pasukan TKR belum memiliki kekuatan tempur yang memadai untuk melawan secara langsung. D. Karena strategi tersebut membuat rakyat terpaksa mengungsi ke luar kota dan menjadi korban. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Karena pembakaran kota berhasil mencegah sekutu memanfaatkan sumber daya penting di Bandung. Strategi bumi hangus adalah langkah taktis dalam perang, yaitu menghancurkan sumber daya agar tidak digunakan oleh musuh ya teman-teman. Dalam konteks Bandung Lautan Api ini, tindakan rakyat dan pejuang membakar kota itu menunjukkan bentuk perlawanan strategis untuk menghambat dominasi sekutu, sekaligus menunjukkan pengorbanan besar demi kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Soal nomor 4. Peran Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus bersifat struktur formal. Apa implikasi dari kepemimpinan Bung Tomo terhadap pola perlawanan rakyat pada masa awal kemerdekaan Indonesia? A. Menegaskan bahwa perjuangan rakyat lebih efektif jika dikomando oleh tokoh militer.
D. Membuktikan bahwa karisma tokoh mampu memobilisasi perlawanan luas tanpa dukungan struktur resmi. C. Menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi lebih dominan dibandingkan kekuatan fisik dalam pertempuran. D. Menandakan bahwa perlawanan terhadap sekutu hanya bisa dilakukan melalui strategi organisasi partai politik. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Membuktikan bahwa karisma tokoh mampu memobilisasi perlawanan luas tanpa dukungan struktur resmi. Bung Tomo itu bukan tentara atau pejabat pemerintahan ya teman-teman, tapi beliau mempunyai semangat dan kemampuan berbicara yang luar biasa. Lewat siaran radiolah ia bisa membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah. Ini membuktikan bahwa orang biasa yang punya pengaruh besar bisa menjadi pemimpin perjuangan. Walaupun tidak punya jabatan resmi di pemerintahan, tanpa harus menjadi jenderal atau menteri, tapi Bung Tomo bisa membuat ribuan rakyat berani berjuang karena pidatonya tersebut ya teman-teman. Soal nomor 5. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949 menghasilkan kesepakatan antara Republik Indonesia dan Belanda. Berdasarkan konteks sejarah tersebut, mengapa KMB dianggap sebagai solusi yang efektif meskipun ada banyak kendala yang dihadapi kedua belah pihak? A. RI berhasil mengalahkan Belanda secara militer sehingga Belanda terpaksa duduk untuk berunding. B. Tekanan internasional terhadap Belanda yang semakin meningkat membuat Belanda tidak memiliki pilihan lain selain berunding dengan Republik Indonesia. C. Belanda mengakui kekalahan total dalam perang dan menyerahkan semua wilayah Indonesia kepada Republik Indonesia. D. Republik Indonesia menyetujui semua tuntutan Belanda sebagai jalan keluar untuk menghindari lebih banyak korban. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Tekanan internasional terhadap Belanda yang semakin meningkat membuat Belanda tidak memiliki pilihan lain selain berunding dengan Republik Indonesia. Pada konferensi Meja Bundar, meskipun Belanda tidak mengakui kekalahan secara militer, namun tekanan internasional terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet itu mempengaruhi Belanda untuk mencari solusi damai ya teman-teman. Perundingan ini memungkinkan pengakuan kedaulatan Indonesia secara formal. Meskipun beberapa isu politik masih belum sepenuhnya terselesaikan pada waktu itu ya. Soal nomor 6. Agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1947 memiliki dampak besar terhadap posisi Indonesia di mata dunia internasional. Berdasarkan peristiwa tersebut, apa yang menjadi perubahan utama dalam strategi diplomasi Indonesia di kancah internasional? A. Indonesia mulai menekankan pentingnya hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa. B. Indonesia lebih memilih menggunakan pendekatan militer untuk mencapai kemerdekaan penuh. C. Indonesia mengubah orientasi politik luar negeri dengan bergabung dalam blok timur untuk mendapatkan bantuan militer. D. Indonesia berhasil mendapat dukungan internasional melalui Dewan Keamanan PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D. Indonesia berhasil mendapatkan dukungan internasional melalui Dewan Keamanan PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, agresi militer pertama yang dilakukan Belanda itu mulai pada 21 Juli 1947 ya teman-teman. Agresi ini mengundang reaksi internasional. Salah satu hasil utama adalah Indonesia mendapat perhatian lebih besar di dunia internasional.
terutama dalam hal pengakuan atas kemerdekaan. Dengan mengajukan masalah ini ke Dewan Keamanan PBB, Indonesia berhasil mendapatkan tekanan internasional terhadap Belanda, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya perundingan yang menghasilkan Perjanjian Renville ya teman-teman. Soal nomor 7. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada 25 Maret 1947 sebagai hasil perundingan antara Indonesia dan Belanda. Jika dilihat dari sudut pandang strategi diplomasi Indonesia saat itu, mengapa Perjanjian Linggarjati dianggap sebagai langkah penting meskipun belum mengakhiri konflik dengan Belanda? A. Karena perjanjian ini menjadi dasar pengakuan Belanda terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia secara de facto. B. Karena perjanjian ini secara resmi mengakhiri semua bentuk agresi militer Belanda di Indonesia. C. Karena Indonesia langsung mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara penuh dari Belanda. D. Karena melalui perjanjian ini Indonesia dibebaskan dari kewajiban melakukan perundingan lanjutan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A, karena perjanjian ini menjadi dasar pengakuan Belanda terhadap kedaulatan wilayah Republik Indonesia secara de facto. Perjanjian Linggarjati itu adalah hasil diplomasi yang cermat ya teman-teman, di mana Belanda untuk pertama kalinya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Meskipun perjanjian ini belum memberikan pengakuan kemerdekaan secara penuh dan menimbulkan banyak ketegangan lanjutan, namun peristiwa ini menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam memperkuat legitimasi internasional ya teman-teman. Soal nomor 8. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan Belanda meskipun dalam kondisi sakit parah dan harus ditandu. Apa makna strategis dan simbolis dari keputusan Jenderal Sudirman tersebut dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? A. Menjadi inspirasi dan simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. B. Untuk mendapatkan penghargaan internasional atas perjuangan militer Indonesia. C. Sebagai bentuk loyalitas pada Presiden Soekarno yang saat itu ditawan Belanda. D. Mencoba menggulingkan pemerintahan darurat dan mengambil alih kekuasaan militer. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A, menjadi inspirasi dan simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Keputusan Jenderal Sudirman untuk tetap memimpin perang gerilya meskipun sakit ini menunjukkan tekad dan semangat juang yang tinggi ya teman-teman. Tindakannya tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga menjadi simbol moral bagi rakyat dan pejuang lain untuk terus melawan penjajahan Belanda. Kepemimpinannya menguatkan semangat nasionalisme dan menunjukkan bahwa perjuangan tidak berhenti walau dalam keterbatasan ya teman-teman. Soal nomor 9. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948 dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk di Bukit Tinggi oleh Safruddin Prawira Negara. Mengapa pembentukan PDRI dianggap sebagai langkah strategis dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia? A. Karena PDRI bertujuan menggantikan sepenuhnya struktur pemerintahan pusat yang telah dibubarkan. B. Karena PDRI mengalihkan pusat kekuasaan ke luar negeri untuk mencari pengakuan dunia. C. Karena PDRI dibentuk untuk mengumumkan kekalahan Republik Indonesia secara diplomatis. D. Karena PDRI memastikan kontinuitas pemerintahan Republik Indonesia dan membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada
meskipun pemimpinnya ditawan. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D. Karena PDRI memastikan kontinuitas pemerintahan Republik Indonesia dan membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada meskipun pemimpinnya ditawan. Nah, pembentukan PDRI oleh Safruddin Prawira Negara ini dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Teuku Muhammad Hasan, Mr. Ghaffar Pringgodikdo, dan Kolonel Hidayat ya teman-teman. Ini merupakan langkah penyelamatan negara ya. PDRI menjalankan fungsi pemerintahan darurat, memastikan Republik Indonesia tetap ada atau eksis secara politik dan administratif di mata internasional, serta mengkoordinasikan perlawanan-perlawanan di daerah ya teman-teman. Tanpa PDRI, Belanda mungkin saja bisa mengklaim bahwa Republik Indonesia itu telah bubar ya. Soal nomor 10. Dalam konferensi meja bundar atau KMB tahun 1949, salah satu keputusan yang kontroversial adalah belum ditetapkannya Irian Barat sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Apa dampak politik jangka panjang dari keputusan ini bagi Indonesia? A. Munculnya konflik diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang berlanjut hingga awal 1960-an. B. Indonesia langsung mendapat dukungan internasional untuk mengambil alih Irian Barat. C. Belanda menyerahkan Irian Barat tanpa syarat setelah tekanan dari PBB. D. Terbentuknya negara-negara federal di wilayah pengawasan Belanda. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A. Munculnya konflik diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang berlanjut hingga awal 1960-an. Dalam konferensi meja bundar atau KMB tahun 1949, salah satu keputusan penting adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Namun status Irian Barat atau Papua itu belum disepakati ya teman-teman. Hal ini menjadi sumber ketegangan diplomatik yang berlangsung selama lebih dalam 1 dekade. Indonesia menganggap Irian Barat itu bagian dari wilayah berdasarkan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, sementara Belanda ingin memisahkan wilayah tersebut. Akibatnya terjadi berbagai konflik politik dan diplomatik antara kedua negara yang memuncak pada konfrontasi militer pada awal 1960-an. Situasi ini baru mereda setelah adanya perjanjian New York Agreement pada 1962 yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB ya teman-teman. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pembentukan kabinet yang sering berganti-ganti. 2. Munculnya pemberontakan daerah seperti DI, TII, dan PRRI atau Permesta. 3. Pelaksanaan sistem pemerintahan parlementer. 4. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru. Faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia pada periode 1950 sampai dengan 1959 ditujukan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. semua benar. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D. Semua benar. Untuk nomor 1, ini adalah sistem pemerintahan parlementer ya, yang menyebabkan kabinet mudah jatuh karena tidak stabilnya koalisi partai di parlemen. Sedangkan untuk pernyataan nomor 2 yaitu pemberontakan daerah, ini menunjukkan lemahnya kontrol pemerintah pusat dan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk pernyataan 3, sistem parlementer itu sendiri memperlemah eksekutif karena kekuasaan lebih besar ada di tangan parlemen dan perdana menteri. Pernyataan 4, kegagalan konstituante ini menyusun Undang-Undang Dasar baru yang mencerminkan krisis ideologi dan visi negara di antara berbagai kelompok politik ya teman-teman.
Soal nomor 12. Mengapa pergantian kabinet yang sering terjadi pada masa sistem pemerintahan parlementer dianggap sebagai salah satu penyebab ketidakstabilan politik? A. Presiden tidak memiliki kekuasaan eksekutif. B. Partai-partai sulit mencapai kesepakatan koalisi. C. Pemimpin partai menolak bekerja sama dengan militer. D. DPR tidak memiliki wewenang membentuk kabinet. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Partai-partai sulit mencapai kesepakatan koalisi. Pada masa sistem pemerintahan parlementer, kabinet dibentuk oleh partai atau koalisi partai di DPR ya teman-teman. Karena banyaknya partai dengan ideologi dan kepentingan berbeda, maka sulit membentuk koalisi yang stabil. Hal ini menyebabkan kabinet mudah jatuh dan tentunya berganti-ganti ya teman-teman. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Irian Barat masih dikuasai Belanda. 2. RIS dibubarkan dan diganti menjadi NKRI. 3. UUDS 1950 tetap digunakan meski sementara. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. B. Hasil konferensi meja bundar tahun 1949. C. Dekret Presiden tahun 1959. D. Pembukaan sidang konstituante. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Hasil konferensi meja bundar tahun 1949. KMB atau Konferensi Meja Bundar tahun 1949 menghasilkan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS ya. Namun Irian Barat masih dikuasai Belanda dan akan diselesaikan kemudian. Setelah beberapa konflik dan dinamika politik, RIS akhirnya bubar dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ya teman-teman. Soal nomor 14. Dalam konteks dinamika politik dan keamanan pasca kemerdekaan Indonesia, beberapa pemberontakan bersifat separatis, sementara yang lain lebih bermotifkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat. Di antara pemberontakan berikut, manakah yang memiliki motivasi utama sebagai bentuk penolakan terhadap sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat, tetapi tidak bermaksud memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? A. Gerakan DITII. B. Pemberontakan APRA di Bandung. C. Pemberontakan RMS. D. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D. Pemberontakan PRRI atau Permesta. PRRI itu kepanjangan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi. Nah, PRRI ini dipimpin oleh tokoh-tokoh sipil dan militer daerah ya teman-teman. Motivasi utamanya yaitu penolakan terhadap sentralisasi kekuasaan di Jakarta dan tuntutan desentralisasi yang lebih luas. Sedangkan untuk PRRI itu tidak berniat memisahkan diri dari NKRI ya teman-teman, karena hanya ingin menuntut pembagian kekuasaan yang lebih adil. Soal nomor 15. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, beberapa pemberontakan daerah tidak hanya berakar dari ketidakpuasan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis kolonialisme. Pemberontakan manakah yang memiliki keterkaitan paling kuat dengan warisan kebijakan kolonial Belanda terhadap struktur militer dan administrasi daerah? A. DITII. B. APRA. C. RMS. D. Andi Aziz. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil itu dipimpin oleh Raymond Westerling ya. Mantan tentara Kanil atau tentara Belanda, ia menolak integrasi antara anggota Kanil ke dalam TNI dan ingin mempertahankan kekuasaan Belanda. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari struktur militer kolonial dan loyalitas kepada pihak asing ya.
Soal nomor 16. Seorang peneliti sejarah menyatakan bahwa salah satu pemberontakan daerah pada masa awal kemerdekaan lebih bermotifkan kekecewaan elit lokal atas hilangnya pengaruh tradisional mereka akibat kebijakan sentralisasi pemerintahan pusat. Pernyataan tersebut paling tepat menggambarkan dinamika yang terjadi dalam pemberontakan A. DITII, B. APRA, C. RMS, D. Andi Aziz. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D. Andi Aziz. Andi Aziz adalah pemimpin lokal Sulawesi Selatan yang merasa posisi tradisional dan otoritasnya terancam karena pemerintahan pusat mengabaikan elit lokal ya teman-teman. Motifnya lebih bersifat regional dan elit daripada ideologis atau separatisme. Soal nomor 17. Jika kita mempertimbangkan dimensi agama sebagai motif utama dalam pemberontakan, maka gerakan mana yang secara eksplisit menggunakan dasar teokratis sebagai legitimasi politiknya? A. DITII, B. APRA, C. RMS, D. Andi Aziz. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang A. DITII. DITII itu dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang menyatakan bahwa negara Islam adalah satu-satunya bentuk ideal bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Mereka menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ingin mendirikan negara Islam yang independen atau tidak terikat ya teman-teman. Soal nomor 18. Salah satu pemberontakan daerah di Indonesia terjadi di wilayah kepulauan yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Hindia Belanda dengan status istimewa. Wilayah ini sempat menyatakan kemerdekaannya sendiri sebelum bergabung dengan Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut adalah A. DITII, B. APRA, C. RMS, D. Andi Aziz. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang C. RMS. RMS atau Republik Maluku Selatan lahir dari aspirasi rakyat Maluku yang merasa memiliki identitas tersendiri. Wilayah ini dulunya bagian dari VOC atau Belanda dan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan daerah lain di Nusantara ya teman-teman. Soal nomor 19. Pada masa pasca pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi akibat warisan kolonial Belanda. Pemerintah kemudian menjalankan beberapa kebijakan seperti program ekonomi benteng, nasionalisasi The Javase Bank, dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dari berbagai langkah tersebut, manakah yang paling tepat dianggap sebagai upaya untuk membangun kemandirian ekonomi nasional? A. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda karena menunjukkan penolakan terhadap eksploitasi asing. B. Nasionalisasi The Javase Bank menjadi Bank Indonesia karena bertujuan mengendalikan sistem moneter nasional. C. Program benteng karena dirancang untuk meningkatkan peran pengusaha pribumi dalam perekonomian. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D. Semua jawaban benar. Nah, ketiga kebijakan tersebut itu saling melengkapi dalam memperkuat kedaulatan ekonomi ya teman-teman. Nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957 ini mengakhiri dominasi asing. Kemudian untuk The Javase Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953 ini menjadi kendali atas moneter nasional. Sedangkan untuk program ekonomi benteng yaitu 1950 sampai dengan 1957 ini memberdayakan pengusaha pribumi atau pengusaha lokal ya teman-teman. Soal nomor 20.
Pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung. Apa yang dapat kita simpulkan dari peristiwa tersebut dalam konteks peran Indonesia di dunia internasional? A. Indonesia mulai terlibat dalam politik kolonialisme di Asia dan Afrika. B. Indonesia menunjukkan kepemimpinan moral dalam gerakan non-blok. C. Indonesia berhasil mengubah Konferensi Asia Afrika menjadi aliansi militer melawan Barat. D. Indonesia membentuk blok ekonomi baru dengan negara-negara Asia dan Afrika. Jawaban yang tepat yang mana, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang B. Indonesia menunjukkan kepemimpinan moral dalam gerakan non-blok. Pilihan B benar karena dengan menjadi tuan rumah KAA yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia memposisikan dirinya sebagai negara yang netral namun aktif dalam menjaga perdamaian dunia serta menjadi pelopor gerakan non-blok ya teman-teman.